Setelah menyimpan kelabang, Hani berbalik ke tengah danau di Pulau Danau Iblis sebelum dia terbang menuju pulau itu sebagai seberkas cahaya biru. Garis cahaya biru segera menghilang ke dalam danau. Apa yang disebut Danau Iblis ini sebenarnya tidak terlalu dalam. Pada kedalaman lebih dari 2000 kaki, Hani sudah bisa secara samar melihat dasar danau. Namun, air di danau ini benar-benar sangat hijau. Bahkan setelah melepaskan mata rohnya, hanya ada jarak pandang lebih dari 100 kaki. Apapun yang lebih jauh dari itu sangat kabur dan tidak jelas. Adapun indera spiritualnya, tampaknya tidak dapat meninggalkan tubuhnya begitu turun ke danau ini. Danau Iblis ini tampaknya mampu secara alami memotong indera spiritual seseorang. Namun, Manhusi telah memberi Hani lokasi spesifik tempat tinggal guanya, sehingga dia dapat menemukannya dengan mudah. Hani menyapu pandangannya ke sekelilingnya sebelum menjentikan jari, di mana semburan pedang biru Ki terbang ke arah batu di dasar danau. Bunyi keras terdengar dan sebelum pedang Ki bahkan mengenai batu, lapisan cahaya biru samar muncul di bawah menjaga pedang Ki diteluk. Namun lapisan cahaya biru ini sangat lemah dan hanya bertahan beberapa detik sebelum dibelah oleh pedang Ki. Seluruh penghalang cahaya hancur menjadi titik-titik cahaya sebelum menghilang. Di bawah, batu itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu hanya ilusi. Namun penghalang cahaya 5 warna menggantikannya, meliputi area dengan radius lebih dari 1000 kaki di dasar danau. Cahaya spiritual dari semua jenis warna melonjak tak menentu di atas permukaan penghalang cahaya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengidentifikasi apa yang ada di bawah penghalang. Hani bisa mendeteksi kekuatan spiritual besar yang berasal dari penghalang cahaya, dan matanya menyipit saat dia membelai dagunya. Penghalang cahaya biru itu hanyalah batasan ilusi sederhana, yang itu kemungkinan besar telah didirikan oleh 3 kultivator formasi inti baru-baru ini. Sementara penghalang cahaya 5 warna di bawah ini adalah batasan sebenarnya telah diberlakukan oleh Manhusi sendiri. Pada saat itu, Manhusi hanya memiliki jiwa baru lahir yang tersisa dan bergegas untuk pergi ke alam baka. Jadi dia tentu saja tidak punya waktu untuk memberitahu Hani metode untuk melewati batasan ini. Tampaknya dia hanya perlu menerobosnya dengan kekerasan. Namun cukup jelas bahwa pembatasan ini telah terwujud dengan menggunakan kekuatan 5 elemen. Jadi bahkan dengan kekuatannya, itu masih akan menjadi prospek yang sedikit merepotkan. Dengan pemikiran itu, Hani tidak ragu-ragu lagi. Dia membuat segel tangan, dan cahaya perak menyala di dalam kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Setelah itu, sesosok manusia muncul di belakangnya. Itu tidak lain adalah boneka manusia. 36 pedang terbang emas kemudian ditembakkan dari lengan baju Hani sebelum menyatu di tengah suara dering, membentuk pedang emas besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Sebuah segel mantra dilemparkan ke permukaan pedang raksasa. Sebuah gemuruh keras meletus sebagai busur petir emas setebal lengan muncul dari pedang raksasa. Petir berputar-putar sebelum berubah menjadi ular piton petir yang sangat hidup. Piton itu berputar di sekitar pedang raksasa itu beberapa kali sebelum mengangkat lehernya dan mengeluarkan suara mendesis, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan untuk dilihat. Di sisi lain, boneka manusia mengangkat tangan untuk memanggil busur merah, sementara yang lain menggambar busur dengan panah hijau kecil yang sudah terpasang di tali busur. Petir keras meletus saat busur petir emas juga muncul di atas panah kecil, berkedip dan menggeliat dengan cara yang tidak menentu. Ekspresi serius muncul di wajah Hani saat dia mengarahkan jarinya ke arah tertentu. Pedang raksasa itu kemudian mulai turun atas perintahnya, menerjang lurus ke bawah di tengah ledakan gemuruh yang menggelegar, seolah itu adalah senjata dewa yang membelah gunung. Hampir pada saat yang sama, boneka manusia melepaskan tali busur dan panah hijau bercampur dengan gumpalan cahaya keemasan melesat ke depan. Ledakan yang menggetarkan bumi terdengar saat permukaan penghalang cahaya bergetar hebat. Itu kemudian diliputi oleh busur petir yang tak terhitung jumlahnya, dan air di dekatnya di danau jatuh dan melonjak dengan keras, menciptakan pusaran yang naik langsung ke permukaannya. Hani berdiri di tengah pusaran dalam keadaan benar-benar tidak bergerak. Tampak seolah-olah dia adalah struktur yang tak tergoyahkan di tengah kekacauan.
Cahaya akhirnya mulai surut saat busur emas petir menghilang. Hani melihat ke bawah dan senyum muncul di wajahnya. Penghalang cahaya 5 warna di bawah telah menghilang, mengungkapkan mantra formasi kecil dan sedikit berkilauan yang berdiameter lebih dari 100 kaki. Air hijau di danau melonjak ke arahnya dalam hiruk-pikuk, hanya untuk dicegah oleh cahaya putih yang memancar dari formasi. Formasi ini telah disempurnakan menggunakan beberapa jenis bahan khusus, sehingga membuatnya tahan air. Sedikit kejutan melintas di mata Handi saat dia mengangkat tangan untuk menyimpan bonekanya. Tubuhnya kemudian bergoyang saat dia muncul tepat di atas formasi. Dia tidak terburu-buru untuk turun dan mendekati formasi teleportasi. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memeriksanya dengan hati-hati dari atas. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk sambil menepuk kantong binatang roh yang tergantung di pinggangnya. Sebagian besar kelabang es bersayap 6 yang baru saja dia simpan dilepaskan sekali lagi. Dan dia memberikan instruksi kepada mereka melalui penggunaan indera spiritualnya. Kelabang putih bersalju segera menggali ke dasar danau yang mengelilingi formasi atas perintahnya. Baru kemudian, Hani memutuskan bahwa adalah tepat untuk melemparkan segel mantra ke arah pembatasan formasi, yang segera mengaktifkan formasi. Cahaya putih tiba-tiba mulai berkedip dan Hani menghilang ke dalam formasi. Detik berikutnya ketika dia pulih dari ketidaknyamanan teleportasi, dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya berada di dalam ruang batu. Kamar batu itu tidak terlalu besar dan benar-benar kosong, namun ada pintu batu biru di depan dan itu sedikit terbuka. Setelah beberapa saat kontemplasi, Hani duduk dengan menyilangkan kaki dan melepaskan indera spiritualnya. Perasaan spiritualnya perlahan merayap di luar pintu batu sebelum mengipasi keluar untuk menilai ruangan di sisi lain. Setelah beberapa saat, ekspresi Hani mereda saat memverifikasi bahwa dia adalah satu-satunya kultivator di gua tempat tinggal, dan bahwa tidak ada kultivator lain yang bersembunyi di bayang-bayang. Setelah diyakinkan oleh penemuan ini, Hani bangkit dan berjalan ke pintu batu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang ke lorong di sisi lain. Setengah hari kemudian, semburan biru yang menusuk meletus dari dasar danau. Setelah beberapa kilatan, cahaya biru menghilang ke kejauhan. Hani terletak di dalam cahaya biru dengan senyum di wajahnya, sambil melamun dengan pecahan biji emas samar di tangannya. Perjalanannya ke gua rahasia tempat tinggal Manhusi terbukti cukup membuahkan hasil. Koleksi Manhusi jauh lebih banyak dari yang diperkirakannya. Terlepas dari apakah itu bahan dan harta yang masing-masing bernilai beberapa juta batu roh atau buku tebal dan teknik rahasia yang tak ternilai, banyak dari mereka adalah harta berharga yang hanya pernah didengar Handi, namun tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikannya secara langsung. Karena itu, dia sangat senang dengan perjalanan yang melimpah. Namun, harta yang paling membuatnya bersemangat di antara koleksi Manhusi adalah pecahan Auric Essence seukuran kepalan tangan. Di Jin Agung, Hani telah mengumpulkan sebagian besar Auric Essence yang dibutuhkan untuk memperbaiki setengah sisa pedang terbangnya. Dengan tambahan fragmen Auric Essence dari koleksi Manhusi ini, dia telah mengumpulkan semua material yang dia butuhkan dan dapat menambahkan Auric Essence ke dalam semua pedang terbangnya. Dengan demikian, dia akhirnya bisa mengatur formasi pedang Auret lengkap dengan 72 pedang terbang. Di masa lalu, Hani telah menyiapkan setengah dari formasi pedang dengan 36 pedang terbang. Dan itu sudah cukup kuat untuk menimbulkan ancaman serius bagi kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Jika dia menyelesaikan seluruh formasi pedang, itu pasti akan sangat kuat. Tidak heran jika pencipta seni pedang esensi Azuret telah menyatakan bahwa siapapun yang menguasai formasi pedang Auret tidak akan terkalahkan di dunia manusia. Hani sangat menantikan untuk menyaksikan kekuatan formasi pedang yang telah selesai. Dia menghembuskan nafas dengan lembut dan membalik telapak tangannya, di mana Auric Essence menghilang telah disimpan ke dalam kantong penyimpanan. Setelah itu, dia melanjutkan dengan langkah santai. Hani memasang pandangan kontemplatif untuk beberapa saat, sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghasilkan kuali kecil yang berukuran kira-kira 1 inci. Itu tidak lain adalah kuali surgawi. Hani mengangkat tangan, dan kuali melayang di atas tengah telapak tangannya.
Dia membuat segel tangan dengan tangannya yang lain dan melemparkan segel mantra ke tutup kuali itu. Tiba-tiba, cahaya biru mulai berkilauan di atas permukaan kuali saat tutupnya pelan diangkat membuka sepotong kecil ruang. Cahaya kemasan menyala dan jimat melesat dari dalam. Hani sudah bersiap untuk itu sebelumnya dan semburan cahaya biru meledak dari mulutnya, menyerang jimat dengan akurasi yang tepat. Jimat emas segera bergidik sebelum cahayanya redup. Itu kemudian dilumpuhkan oleh cahaya biru. Dipaksa berhenti oleh kekuatan spiritual Hani yang sangat besar. Hani dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih jimat itu sebelum dengan hati-hati memeriksanya. Itu tidak lain adalah jimat aneh yang digunakan Patriark Bunga Emas pada beberapa kesempatan selama pertempuran mereka sebelumnya. Tidak hanya bisa memberikan satu kemampuan teleportasi seketika, itu juga bisa berubah menjadi bunga emas dan tawon. Dengan demikian, membuktikan dirinya sebagai artefak yang sangat kuat dan serbaguna. Tampaknya ini adalah jimat unik yang dibuat oleh Patriark Bunga Emas. Hani menganggapnya sangat menarik, dan dia tidak bisa tidak memanggilnya untuk diperiksa dan diteliti. Pada pandangan pertama, jimat itu tampak sangat biasa dan biasa saja. Hani mengenali sebagian besar rune pada jimat, dan semuanya adalah rune yang sangat umum. Satu-satunya hal yang membedakannya adalah rune kuno perak yang tertulis di keempat sudut dan di tengah jimat. Jenis teks kuno ini sangat misterius dan Hani bisa merasakan aura primordial yang kuat hanya dengan melihatnya. Hani memeriksa teks tersebut beberapa kali sebelum akhirnya menentukan bahwa teks tersebut benar-benar berbeda dari teks kuno manapun yang pernah dia saksikan di masa lalu. Lebih jauh lagi, mereka tampaknya benar-benar independen tanpa ikatan dengan teks-teks kuno lainnya. Selain itu, ada banyak bintik-bintik kecil cahaya keemasan yang berkilauan di atas permukaan rune. Dan mereka semua tampak seperti makhluk hidup, berputar-putar secara sporadis di atas rune, memberikan suasana misteri dan intrik. Hani menatap lekat-lekat pada jimat emas itu saat alisnya berkerut tanpa sadar. Tiba-tiba, suara lembut seorang anak terdengar dari dalam kuali surgawi, dan pemilik suara itu tampaknya sangat menghina Hani. Alih-alih marah karena mendengar suara meremehkan ini, Hani tersenyum dan berkata, "Oh, sepertinya kamu mengenali jenis teks ini. Bahkan di alam yang lebih tinggi, tidak akan ada banyak orang yang mampu memahami teks ini. Jika bukan karena fakta bahwa saya pernah menelan jiwa seorang kultivator manusia yang memahami teks ini, saya tidak akan bisa mengenalinya juga," jawab suara lembut itu. Ekspresi sedikit muram muncul di wajah Hanli saat dia melihat kuali surgawi dan berkata dengan suara dingin, "Mengapa kamu tiba-tiba berbicara denganku hari ini? Saya pikir kamu hanya akan tinggal di kuali surgawi selamanya dan tidak akan pernah keluar. Di masa lalu, Anda hanya seorang kultivator yang sangat sedikit dari dunia manusia yang bahkan belum mencapai tahap transformasi dewa. Mengapa saya mungkin ingin berbicara dengan Anda? Tapi itu berbeda sekarang. Anda telah memperoleh bulu kunpeng. Jadi sekarang ada alasan bagiku untuk berbicara denganmu. Aku juga bisa menawarimu kesepakatan," jawab anak kecil di dalam kuali. "Kunpeng? Maksudmu burung iblis raksasa yang menyerang dari dunia lain?" Ekspresi Hani segera berubah saat dia mengingat kembali pertempuran luar biasa yang dia saksikan di laut luar. "Hehe, burung iblis. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kamu katakan di dunia manusia. Jika kamu berada di alam roh dan para penyembah kunpeng Rastianpeng mendengarmu, kamu akan berada dalam masalah." Anak kecil itu tertawa. "Rastianpeng?" Hati Hani tergerak setelah mendengar itu. Tidak ada gunanya memberitahumu tentang hal-hal di alam roh sekarang. Jika kamu bisa naik ke alam itu, maka kamu secara alami akan mengetahui semua hal ini untuk dirimu sendiri. Jika kamu gagal melakukannya, maka memberikan penjelasan hanya akan membuang-buang energiku," kata anak kecil itu dengan nada menghina. "Kamu benar-benar bisa berbicara besar. Bahkan jika kamu pernah menjadi kultivator iblis yang luar biasa di alam roh, di sini di dunia manusia tingkat kekuatanmu hanya sebanding dengan binatang iblis kelas 8. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kamu pulih ke tahap transformasi dewa lagi?" Hani mencemooh.
Suara anak kecil di dalam kuali itu tidak lain berasal dari avatar binatang langit tak berujung yang ditarik Hani ke dalam kualinya selama pertempurannya dengan Sentis Tianlan. Binatang ini dulunya hanyalah binatang iblis primitif dengan hanya naluri bertahan hidup dasar. Namun setelah menghabiskan lebih dari 1 abad di kuali surgawi, dia telah mengembangkan kecerdasan dan bahkan memulihkan sebagian besar ingatannya dari waktunya di alam roh. Namun itu terperangkap di kuali surgawi, sehingga secara alami tidak bisa melarikan diri. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tinggal di sana. Setelah Hani mencapai tahap akhir jiwa baru lahir di balai surgawi, dia segera memperbaiki 2 harta karun roh surgawinya lagi. Setelah menguasai lapisan kedua dari teknik jejak artefak, dia akhirnya bisa membuka kuali surgawi. Avatar binatang langit tak berujung segera melepaskan semacam teknik gerakan dari alam roh, memungkinkannya untuk melarikan diri tepat di depan mata Hani dan menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Pada kecepatan yang luar biasa, jika itu berkedip beberapa kali lagi, bahkan Hani tidak akan mampu mengejarnya. Namun rangkaian peristiwa yang luar biasa terjadi setelahnya. Untuk beberapa alasan, setelah binatang itu melakukan perjalanan sekitar 2000 hingga 3000 kaki jauhnya dari kuali surgawi, cahaya biru tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan kuali secara serempak, di mana binatang langit tak berujung tiba-tiba menghilang hanya untuk muncul kembali di dalam kuali surgawi. Di saat berikutnya, tampaknya itu tidak dapat meninggalkan kuali. Hani secara alami sangat senang melihat ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa karena fakta bahwa binatang itu telah terlalu lama tinggal di kuali surgawi, auranya telah diasimilasi oleh kuali sehingga menempatkannya dalam situasi yang mirip dengan Silver Moon. Namun itu bukan entitas yang tidak penting dan juga bukan roh artefak dari kuali surgawi. Dengan demikian, selain ketidakmampuannya untuk menjauh dari kuali, dia mempertahankan otonomi penuh dan tidak harus menjawab perintah Hani. Dengan demikian, Hani menyegel binatang itu dan melemparkannya ke dalam kuali lagi. Dia berencana untuk berpikir dengan hati-hati tentang masalah ini sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dengan avatar binatang langit tak berujung ini. Namun, binatang langit tak berujung tiba-tiba berbicara saat dia sedang menyelidiki jimat emas, dan menyatakan teks perak miring ini sebagai rune yang hanya ditemukan di alam roh. Hani tentu saja sangat terkejut mendengar ini. Haha, tahap transformasi dewa. Mengapa saya ingin sampai di sana? Di sini, di dunia manusia Anda, tidak mungkin bagi saya untuk mencapai tahap itu bahkan setelah puluhan ribu tahun. Anak kecil itu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak di dalam kuali. Kamu bilang kamu tidak ingin memajukan basis kultivasimu. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun yang mudah tertipu? Hani sangat skeptis. Sepertinya kamu tidak akan percaya padaku sampai aku mengungkapkan beberapa hal kepadamu, Nak. Biarkan aku membocorkan beberapa informasi. Kalau begitu, aku memang agak terkenal di ras iblis dari alam roh. Dan basis kultivasiku telah mencapai tahap itu benar-benar tak terduga bagimu. Namun, aku berusaha keras untuk mengirim avatarku ke dunia manusia. Apakah menurutmu aku melakukan semua ini hanya agar aku bisa menjadi binatang penjaga umat manusia yang menyedihkan? Kembali ke alam roh, aku memiliki puluhan ribu bawahan iblis. Dan prajurit mantra bukanlah apa-apa bagiku. Binatang langit tak berujung tidak berusaha menyembunyikan penghinaannya terhadap prajurit mantra. Alis Hani berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Anak kecil itu melanjutkan. Saya mengirim avatar ke dunia ini untuk mempersiapkan kesengsaraan yang akan saya hadapi dalam 10.000 tahun. Jika tubuh saya yang sebenarnya tidak dapat mengatasi kesengsaraan ini dan jiwa saya hancur, setidaknya saya akan dapat hidup melalui avatarku di dunia ini. Jadi, aku tidak akan benar-benar lenyap. Sebelum itu, aku tidak perlu berkultivasi terlalu cepat. Jika tidak, jika aku mencapai tahap transformasi dewa di dunia ini juga, kesengsaraan juga akan berdampak pada avatarku ini. Begitu, itu memang metode pelestarian diri. Apakah semua makhluk kuat di alam roh melakukan hal yang sama? Hani bertanya dengan suara yang sedikit skeptis. Aku harus mengasingkan diri selama lebih dari 1000 tahun sekaligus untuk memulihkan pecahan jiwa yang hilang.
Sebelum ini, saya sudah melakukan 7 atau 8 upaya selama rentang 10.000 tahun. Dan untungnya saya berhasil dengan upaya ini. Sebagai perbandingan, lebih mudah untuk secara langsung memindahkan kekuatan sihir dan serangan ke dunia ini melalui penghalang antar alam. Binatang langit tak berujung mendengus dingin. "Kenapa kau memberitahuku semua ini?" Hani bertanya. Jawabannya sangat sederhana. Aku hanya mencoba memberitahumu bahwa kami tidak memiliki konflik kepentingan sama sekali. Dulu ketika aku ditarik ke dalam harta roh milikmu ini, aku belum mengembangkan kecerdasan apapun dan telah digunakan sementara oleh prajurit mantra itu. Selanjutnya, basis kultivasi saya tidak berkembang ke tahap transformasi dewa dalam waktu dekat. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang saya membalas dendam pada Anda atau semacamnya. Binatang itu terkekeh. "Kalau begitu, kenapa aku tidak menghancurkanmu sekarang saja? Bukankah itu tindakan yang lebih baik untukku?" Ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajah Handi. Suara di dalam kuali segera terdiam. Namun beberapa saat kemudian, anak kecil itu memulai lagi. "Basis kultivasi saya jauh lebih rendah dari milik Anda saat ini. Jadi itu tentu saja tindakan yang masuk akal bagi Anda. Namun jangan lupa bahwa saya adalah avatar dari seorang yang kuat. Iblis dari alam roh. Saya telah menguasai beberapa teknik rahasia yang jauh di luar imajinasi Anda. Jika Anda mencoba membunuh saya pasti akan meninggalkan Anda dengan beberapa luka parah untuk mengingat saya. Bahkan jika Anda tidak mati, aku punya cara untuk memberi tanda pada jiwamu. Jika kamu tidak berencana untuk naik ke alam roh dan memutuskan untuk meninggal di dunia manusia, maka kamu akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu berencana untuk pergi ke alam roh, bahkan jika Anda membangkitkan diri sendiri melalui kerasukan, tubuh saya yang sebenarnya masih akan dapat menemukan Anda." Binatang langit tak berujung tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancaman yang diberikannya sudah sangat jelas. Hanli kehilangan kata-kata. Dengan basis kultivasi dan landasan pengetahuannya saat ini, dia secara alami tahu bahwa beberapa dari kata-kata binatang itu menipu. Namun kebanyakan dari mereka benar. Karena itu benar-benar agak sulit untuk dihadapi. Dia tidak ingin membuat musuh yang begitu kuat di alam roh sebelum kenaikannya. Lebih jauh lagi, dilihat dari apa yang dikatakan binatang ini, tubuh aslinya kemungkinan besar bisa menghancurkannya semudah menghancurkan seekor semut. Adapun ancaman yang disampaikan binatang itu tentang meninggalkannya dengan luka parah, itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dia perhatikan. Binatang itu tidak dapat melarikan diri dari kuali surgawi. Jadi selama dia siap, dia tidak takut menderita serangan balasan. Handi terus terbang di udara dengan langkah santai. Tapi alisnya berkerut rapat dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Binatang langit tak berujung di kuali surgawi juga terdiam. Sepertinya mencoba memberi Handi kesempatan untuk berpikir hati-hati tentang pilihannya.